Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik juga ya. Ternyata ini mantan petinggi BIN ya ada di balik Partai Prima ini. Benarkah siapa mereka? Akankah itu banyak di partai Prima yang banyak spekulasi yang muncul, ada keturunan PKI, ada ini dan sebagainya. Benarkah seperti itu? Saya rasa perlu dilihat siapa rekam jejak mereka begitu. Tapi bagi kami yang muncul spekulasi saya rasa tidak begitu kan ya. Tapi perlu diingat muncul spekulasi hari ini banyak sekali begitu. Ada keturunan ini, keturunan itu begitu kan. Sehingga itu kuat katanya begitu. Tapi menurut saya pribadi ya itu sebuah spekulasi dari masyarakat begitu kan ya. Tidak harus kita percaya begitu kan. Tetapi rekam jejak itu pasti ada, kita kalau memang ada rekam jejak di situ wallahu a'lam begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang mantan petinggi BIN ya ada di balik Partai Prima ini ya. Benarkah seperti itu ya? Ini partai baru ya, kok baru pernah dengar sih ini? Udah tenar ya sekarang. Nah, kalau mulai ketahuan lagi siapa yang bermain di balik skenario 3 periode. Skenario perpanjangan masa jabatan ini ngeri sekali ya. Ini banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan Partai Prima, partai kader PKI. Benarkah seperti itu? Saya rasa saya melihat rekam jejaknya itu ya ada, tidak ada sebenarnya. Tapi mungkin ada kader-kader yang lain yang saya belum tahu begitu kan ya. Tapi perlu diingat ya ini ngeri sekali begitu kan ya. Kenapa? Ya namanya bukan Partai BIN ya. Mulai terungkap sebuah bagian dari grand skenario perampokan undang-undang dan demokrasi. Ya bisa saja begitu kan. Bangsa kita bangsa yang demokrasi yang luar biasa begitu kan ya. Bangsa yang maju begitu. Kalau dicederai dengan seperti ini wallahu a'lam begitu. Ada partai ini, partai itu begitu. Ada kader ini, ada keturunan ini dan semacamnya begitu kan. Tetapi saya rasa melihat dari rekam jejak itu tidak ada begitu kan. Tidak ada rekam jejak dari PKI begitu. Tapi apakah dari yang lain saya tidak tahu begitu kan ya. Partai baru sudah berani kong kali kongnya, rakyat sudah nggak percaya lagi. Pantas ya. Di mana hak rakyat itu yang menjadi catatan penting dan pertanyaan penting hari ini begitu kan. Kalau penundaan pemilu sampai 2 tahun wah luar biasa begitu ya. Tanpa ada pemilihan enak makan uang rakyat begitu kan ya. 2 tahun begitu tanpa pemilihan dan sebagainya begitu. Yang seharusnya melakukan pemilihan ya akhirnya tidak ada pemilihan begitu. Baru dengar juga nggak pernah iklan, tahu-tahu ada KPU negeri Wakanda, emang hebat ini. Nih yang pekai ini, jelas ini orang-orang istana semua. Pak tua ini asik, jelas sudah pemegang remote-nya. Ya bisa jadi seperti itu, tapi wallahu akbar, wallahu alam begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, benarkah mantan petinggi BIN ada di balik Partai Prima ya? Mari kita baca. Ini dikutip dari Nasional ya, Sindo News ya. Partai Prima mendapat sorotan masyarakat setelah Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatannya terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Salah satu putusannya adalah memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu 2024 dan melaksanakannya tahapan pemilihan umum dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Wah, kok ngeri sekali begitu kan ya. Saya membaca beritanya aja sudah merinding begitu. Bagaimana dengan penundaan-penundaan pemilu hari ini begitu kan ya. Di mana rakyat begitu, apakah rakyat dibungkam ya dengan adanya seperti ini begitu ya. Pada hakikatnya rakyat jangan sampai diam. Kita harus ya bersuara demi keadilan seluruh rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Ya bagi kami orang-orang yang tertawa hari ini mungkin ya belum menjadi dampak kepada kita begitu, atau menjadi ya pro pemerintah begitu kan ya. Kami tidak mendukung siapa-siapa tetapi kami bersama rakyat begitu kan ya. Ya inilah yang harus kita lakukan, bahwa kalau penundaan pemilu itu adalah menyalahi ya atau kesalahan besar ya, karena ini bertentangan dengan undang-undang konstitusi kita begitu. Partai Prima merupakan partai baru di kancah berpolitikan Indonesia, namun para pengurusnya pusat Partai Prima bukan sembarangan. Salah satunya Gautama Wiranegara yang menjabat Ketua Majelis Tinggi. Gautama merupakan mantan pejabat Badan Intelijen Negara BIN ya. Sebelum hengkang dari Badan Telik Sandi ya, Gautama menduduki jabatan Direktur Kontra Separatisme Deputi 3 BIN ya. Ia lalu terjun ke dunia politik. Jejak Partai Prima dideklarasikan pada 1 Juni 2021. Ini sangat menarik juga begitu, siapa di belakang ini semua begitu. Bahkan ya sejak deklarasi ya, dan saya bergabung, kata Gautama ya, saat ditemui di kantor DPP Partai Prima Jakarta Pusat. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah
DPP, DPW, DPC, apakah sudah ada kantornya Partai Prima? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Ya, otomatis persyaratan harus lolos ya setidaknya punya kantor di bawah begitu kan. Apalagi punya kader banyak begitu kan. Terutama dengan kader-kader seperti ini ya harus membutuhkan uang yang banyak, apalagi punya kantor dan punya kader-kader itu sendiri begitu kan. Ini yang seharusnya kita lakukan begitu. Ya, kalau dia punya kantor DPC, DPW dan sebagainya seharusnya lolos dong begitu kan ya dengan kader-kader yang ada begitu kan ya. Tetapi mungkin sulit ya untuk mencari kader ya sebagai Partai Prima, visi dan misinya apa begitu kan. Apakah religius nasionalis atau religius begitu kan. Kan orang tidak tahu di situ begitu kan. Ya seharusnya kalau membuat partai itu ya partai baru misalnya harus ada visi dan misi dan target begitu. Apalagi ada iklan di jalan-jalan begitu kan ya. Terutama seperti PSI begitu kan ya. Dia partai baru tapi iklannya sudah luar biasa begitu. Gautama mengaku memilih bergabung kepada Partai Prima lantaran telah memiliki ya chemistry ya. Bahkan Gautama telah memiliki hubungan dengan jajaran pengurus sejak masih bergabung dalam Partai Rakyat Demokratik di PRD atau 2024. Bahkan ya, saya sudah sejak 2024 itu, saya sudah melihat artinya apa yang diperjuangkan oleh Prima. Saat itu ketumnya Saudara Agus Jabo sangat luar biasa mengadvokasi rakyat tertindas dan saya bagian dari situ katanya. Bahkan kendati pernah berkecimpung dalam dunia militer, Gautama ya merasa kegiatan di partai tak begitu kontras saat dirinya masih menjadi prajurit di BIN ya. Bahkan Gautama ya pernah langsung memberikan pendidikan politik Pancasila dengan kawannya di PRD ya. Bahkan ya saya 2018 dan saya pensiun, malah kita pensiun saya sama teman-teman ya PRD memberikan pendidikan politik Pancasila Aliansi Mahasiswa Papua Tutur Gautama. Itulah yang kita harus lakukan, bukan siapa yang harus kita berjuang dan sebagainya begitu kan. Tapi perlu diingat kalau memang tidak lolos ya tidak lolos begitu kan. Ya ngapain kita harus ngotot ke sana sini begitu. Ya syarat harus lolos untuk mengikuti pemilu ya punya kader ya, setidaknya punya kantor ya, kantor DPC, DPW begitu seluruh Indonesia begitu kan. Ya kalau pengusaha cepat begitu kan ya, apalagi punya iklan luar biasa begitu. Maka di sini yang kemudian visi dan misinya apa begitu, religius atau nasionalis begitu kan ya. Itu perlu untuk melakukan atau melihat seperti apa sih Partai Prima itu sendiri begitu kan. Muncul spekulasi di masyarakat bahwa seolah-olah ya kalau memang tidak lolos ya tidak lolos begitu, bukan siapa di belakang siapa begitu kan ya. Apalagi ada penundaan pemilu yang luar biasa begitu kan. Apakah ini ada keterlibatan pemerintah atau rezim? Wallahu a'lam begitu kan. Tapi saya lihat dalam catatan demokrasi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, saya lebih percaya kepada Mahfud bahwa kita harus lawan dengan konstitusi yang ada karena itu adalah melanggar konstitusi. Mungkin seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.